Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terinspirasi dari sebuah kisah yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Budi Asari. Beliau menceritakan sebuah kisah tentang seseorang ulama besar yang semoga dengan kisah ini bisa mengokohkan kembali motivasi di dalam diri kita, menjadi inspirasi kita bersama. Sebuah kisah dari Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala. Beliau adalah ulama besar dari zamannya tabi'in. Beliau sangat ahli di berbagai bidang ilmu. Sedikit tolak ukur dari keilmuan beliau, dari ilmu yang beliau tidak ahli. Ada sebuah bidang ilmu yang memang beliau tidak terlalu ahli atau tidak serius untuk mempelajarinya. Salah satunya adalah ilmu syair. Beliau menyatakan, saya tidak begitu mahir di bidang ilmu syair, tapi jika Anda mau, saya bisa membacakan sebuah syair sebulan penuh tanpa saya mengulangi satu bait pun. Coba bayangkan, dari ilmu yang beliau tidak ahli, beliau bisa membacakan sebuah syair satu bulan penuh tanpa mengulang satu bait pun. Inilah yang membuat masyarakat pada masa itu sangat kagum luar biasa pada beliau, dan tidak sedikit masyarakat yang bertanya, bagaimana Anda bisa mencapai derajat ilmu yang setinggi ini? Dan Asy-Sya'bi memberikan sebuah resep kepada kita jika kita ingin seperti beliau. Beliau berkata, bina fil i'timad wa sayri fil bilad wa sabrin kasabril jamad wa bukurin gurab. Itulah resep jika kita ingin secerdas beliau. Bina fil i'timad artinya tidak bersandar dengan kemampuan sendiri. Bagi seseorang yang berilmu, hafalan kuat dan kecerdasan saja tidaklah cukup. Kita butuh pertolongan Allah dan izin Allah yang melandasi kemampuan manusia. Maka dari itu, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar setiap urusan dan pekerjaan apa yang kita lakukan dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis yaitu Abu Hurairah. Lebih dari 5.000 hadis dari jalur Abu Hurairah. Dalam kisahnya, Abu Hurairah pada dasarnya adalah orang yang hafalannya lemah. Suatu ketika beliau mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini belajar kepadamu, hari ini aku hafal, lalu besoknya aku lupa. Cepat sekali lupanya. Maka Rasulullah mengatakan, bukalah sorbanmu. Maka dibukakanlah dan digelarlah sorban tersebut. Dan setelah itu Rasulullah berkata, kenakan kembali sorbanmu. Dan Abu Hurairah pun mengenakannya kembali. Setelah itu, apapun yang aku dengar dari Rasulullah tidak pernah aku lupakan. Ternyata sorban itu didoakan Nabi. Maka dari itu, jangan pernah bersandar dari kemampuan diri sendiri. Mintalah doa-doanya orang-orang yang soleh. Terutama, mintalah doanya pada guru yang soleh. Ambil barokahnya. Bina fil i'timad, tetap bersandar hanya kepada Allah. Wa sayri fil bilad, kunci kedua ini
adalah menjelajahi negeri dan mencari ilmu. Jangan puas dengan ilmu yang sudah dimiliki. Imam Asy-Syafi'i berangkat sejauh 500 km untuk belajar ilmu dari Mekah menuju ke Madinah. Karena pada saat itu yang menjadi pusat ilmu adalah kota Madinah. Beliau tempuh perjalanan itu dengan menggunakan kendaraan unta. Begitu berat dan panjang perjuangan beliau dalam menuntut sebuah ilmu. Sedangkan kita pada saat ini yang dipenuhi dengan berbagai fasilitas masih sulit untuk belajar ilmu. Setelah Imam Asy-Syafi'i sampai di Madinah, beliau bertemu Imam Malik. Sebenarnya Imam Malik tidak menerima murid yang masih kecil, tetapi beliau punya alasan tersendiri. Lalu Imam Malik berkata kepada Imam Asy-Syafi'i kecil, "Aku melihat ada cahaya di hatimu, nak. Maka jangan padamkan dengan kemaksiatan kepada Allah." Padahal baru pertemuan pertama dan belum sempat berbicara banyak, tapi Imam Malik mampu melihat ada cahayanya di hati Imam Asy-Syafi'i. Patut kita jadikan inspirasi bahwa setiap guru atau ayah mungkin harus tahu apa yang ada di dalam hati anaknya. Oh, ini anakku sedang gelisah. Oh, ini sedang sedih. Ini sedang terluka hatinya. Ketika seseorang ayah bisa melihat dan mampu merasakan hati anaknya, alangkah bahagianya anak itu. Dia tidak perlu berkata-kata banyak kepada ayahnya. Dengan begitu, anak tanpa sadar akan belajar dari apa yang kita tanamkan, bagaimana membentuk pribadi seperti itu. Mungkin lain waktu kita akan bicarakan tentang hal ini. Imam Asy-Syafi'i baru keluar dari Madinah setelah Imam Malik wafat. Jika ada kemampuan untuk mengelilingi negeri, maka kelilingilah untuk menuntut ilmu dan berikan keleluasaan kepada anak kita jika ia ingin merantau untuk sebuah ilmu. Wasabrin kasabrin jamad, yang sabar bagaimana sabarnya benda mati. Itu adalah kunci ketiga dari Asy-Sya'bi. Jika kita ilustrasikan, jika kita duduk di sebuah kursi, kira-kira yang bosan kursinya atau diri kita? Nah, seperti itulah. Sabarlah sebagaimana sabarnya benda mati. Dan yang terakhir, wabukurin kabukurin gurab. Maksudnya adalah yang cekatan, cepat seperti seekor elang yang memburu mangsanya. Rasulullah bersabda, "Antusiaslah terhadap segala sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah lemah." Terkadang kita sebagaimana manusia biasa, ada juga sisi lemahnya, ada sisi futurnya, ada sisi malasnya. Salah satu hal yang membuat itu adalah kata andai. Andai aku begini, pasti begini. Andai aku begitu, pasti aku akan seperti itu. Dan hanya mengandai-andai, menghayal tanpa cepat dalam mengambil sebuah keputusan, dan tidak berani mengambil sebuah resiko. Tentu dalam hal ini harus menggunakan ilmu, tidak asal-asalan. Dan yang membuat kita lemah adalah keraguan-raguan. Ketika keraguan dibiarkan saja dan tidak segera diselesaikan, maka ia akan mencapai
ke tingkat was-was. Tinggalkanlah keraguan, beristiqorohlah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Dan jika keputusan yang kita ambil ternyata salah, atau ada yang penyesalan setelah diambil keputusan, maka segera cut perasaan itu, segera buang rasa penyesalan itu, dan tanamkan di dalam hati bahwa ini adalah takdir Allah. Sesungguhnya apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Ada lagi yang membuat kita lemah adalah rasa sedih. Mungkin lain kali di sesi yang lain, di sesi yang berikutnya akan kita bicarakan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.